Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya sahabat Nurse Edu? Semoga tetap sehat, selalu semangat menjadi mahasiswa hebat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bersama mempelajari tentang pencegahan dan pengendalian infeksi atau yang kita kenal dengan PPI. Oke. Apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah yang pertama latar belakang tentang PPI, kemudian ruang lingkup dari PPI, tujuan dari PPI, kemudian manfaat dari PPI, serta kewaspadaan dalam PPI di fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, kita kupas dulu yang pertama tentang dasar hukum dari pelaksanaan PPI di Indonesia. Diawali dari adanya Menkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah standar akreditasi rumah sakit SNARS edisi 1 di tahun 2018. Nah, latar belakang dari pelaksanaan PPI itu diawali dari banyaknya kasus infeksi terkait dengan pelayanan kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan atau yang dikenal dengan HIS. Ini merupakan masalah kesehatan yang tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga di berbagai negara di dunia. Sehingga APEC membahas bahwa HIS ini perlu untuk diselesaikan karena memberikan dampak yang luar biasa terhadap beban ekonomi negara. Secara prinsip, HIS bisa dicegah dengan syarat fasilitas pelayanan kesehatan konsisten, sustainable melaksanakan program PPI. Dengan dilakukan secara konsisten, secara kontinu, maka HIS ya itu bisa dicegah. Nah, kemudian ruang lingkup dari PPI itu meliputi apa saja? Ada banyak hal. Yang pertama adalah terkait dengan hand hygiene, kemudian alat pelindung diri atau APD, peralatan pasien, kemudian pengelolaan limbah, pengendalian lingkungan, pemrosesan alat dan penata laksanaan linen, kemudian kesehatan pasien, ada etika batuk dan praktik penyuntikan yang aman, kemudian yang terakhir adalah praktik untuk lumbal fungsi. Nah, selanjutnya tujuan dari PPI itu sebenarnya apa? Dan dengan PPI itu memiliki goals atau tujuan adalah melindungi pasien, menjamin keselamatan pasien, kemudian menjamin juga keselamatan petugas kesehatan, menjamin keselamatan pengunjung ataupun penerima pelayanan kesehatan. Dalam hal ini adalah masyarakat yang ada di lingkungan sekitar rumah sakit ataupun di dalam rumah sakit dengan cara apa? Memutus mata rantai penularan dari penyakit infeksi melalui yaitu penerapan PPI yang sesuai dengan standar. Itu adalah tujuannya. Manfaat PPI ini sendiri sebenarnya apa? Yang pertama adalah mencegah dan melindungi, di mana seluruh orang dan lingkungan dari rumah sakit ini mempunyai risiko yang sama untuk terpapar terjadinya penularan infeksi, baik yang infeksi itu terjadi saat berada di pelayanan ataupun di luar pelayanan. Jadi bisa seseorang itu sebenarnya sudah terinfeksi tetapi kemudian belum muncul tanda dan gejalanya, kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, pada saat dia di rumah sakit akhirnya muncullah itu keluhannya. Nah, itu harapannya dengan penerapan PPI kejadian infeksi itu bisa dicegah. Apalagi kalau pasien menjalani perawatan di rumah sakit kemudian dia mendapatkan kasus atau mendapatkan kejadian infeksi ini diharapkan tidak terjadi. Kemudian menurunkan atau meminimalkan dari infeksi itu sendiri, sehingga dengan adanya PPI diharapkan nanti baik itu pasien, petugas ataupun pengunjung serta masyarakat akan bisa diminimalkan untuk terjadinya infeksi, sehingga nanti goalnya adalah terjadi efisiensi dari biaya. Jadi manakala pasien itu tidak mengalami infeksi, proses penyembuhannya akan lebih cepat sehingga pasien
tidak perlu menjalani perawatan di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama. Kemudian berikutnya manfaatnya adalah sebagai deskripsi dari kualitas pelayanan atau quality assurance. Dengan adanya PPI itu memberikan assurance, memberikan jaminan, memberikan gambaran bahwa mutu pelayanan kesehatan itu adalah bagus, berkualitas. Nah, ini bisa dilihat dari penerapan dari PPI-nya. Kemudian berikutnya adalah pengelolaan SDM. Diharapkan ada efektivitas dan efisiensi dari PPI ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada pembinaan, pengawasan sampai dengan dilakukan audit ataupun pelaporan terjadinya infeksi. Dengan adanya PPI harapannya dari tahap perencanaan sudah dilakukan bagaimana pencegahannya sampai dengan dilakukan monef dan disusunlah sebuah laporan. Oke. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan kewaspadaan standar. Apa yang disebut sebagai kewaspadaan standar? Kewaspadaan standar merupakan standar yang dirancang dan diterapkan secara rutin dalam perawatan seluruh pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dengan tujuan mencegah terjadinya transmisi silang sebelum pasien didiagnosis, sebelum adanya pemeriksaan laboratorium, setelah pasien didiagnosis terduga ataupun terinfeksi dan kolonisasi. Ini definisi dari kewaspadaan standar. Nah, meliputi apa saja kewaspadaan standar itu? Ini adalah beberapa hal terkait dengan kewaspadaan standar, mulai dari hand hygiene, penggunaan APD, pengelolaan limbah dan benda tajam, ada pengendalian lingkungan, penyuntikan yang aman, kebersihan pernafasan ataupun etika batuk, praktek dari lumba fungsi, kemudian peralatan perawatan pasien, penata laksanaan linen, kesehatan karyawan dan penempatan pasien. Ini masuk ruang lingkup kewaspadaan standar. Nah, yang pertama terkait dengan kebersihan tangan, kita akan mencoba membahas ya bahwa hand hygiene ini sangat penting. Dengan dijaga kebersihan tangannya, save your hand, ini ternyata bisa memutus rantai penularan infeksi. Syaratnya untuk hand hygiene yang pertama bisa menggunakan prinsip hand wash. Hand wash itu yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Harapannya apa? Nanti ini bisa menghindarkan kulit itu dari kontak cairan tubuh pasien, misalkan darah, cairan tubuh dari sekresi, ekskresi kulit yang tidak utuh dan sebagainya. Harapannya nanti pada saat tangan itu sudah dijaga higienitasnya, itu tidak akan menularkan, tidak akan menjadi sumber penularan terjadinya infeksi. Kemudian cuci tangan yang menggunakan bahannya adalah alkohol atau hand rub. Ini juga perlu dilakukan pada saat, meskipun kita lihat tangannya sepertinya tidak kotor, tapi manakala setelah ataupun kontak cairan tubuh pasien, ini perlu untuk dilakukan hand rub gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kuku petugas harus dijaga selalu bersih, terpotong pendek, tanpa menggunakan kuku palsu, tanpa memakai perhiasan ataupun cincin. Nah, itu adalah persyaratannya, apalagi menggunakan kutek gitu ya, tidak diperkenankan. Nah, ini adalah faktor yang menyebabkan menurunnya dari efektivitas dari hand hygiene, yaitu penggunaan dari kuteks ataupun kuku palsu, kemudian penggunaan cincin, kemudian penggunaan jam, kemudian adanya penyakit pada kulit. Ini menimbulkan permasalahan efektivitas dari hand hygiene yang dilakukan oleh petugas kesehatan, terutama juga perawat. Yang kedua terkait dengan APD atau alat pelindung diri, ini merupakan pakaian khusus yang berfungsi untuk melindungi petugas dari bahaya fisik, kimia, biologis ataupun bahan infeksius. Saya yakin ini sudah bukan hal yang asing buat
mahasiswa hebat sekalian. Karena apa? Di masa pandemi Covid kemarin pakaian APD ini sangat sering kita lihat digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai pelindung terhadap transmisi dari infeksi dari coronavirus atau SARS-CoV ya, virus. Kemudian yang ketiga adalah dekontaminasi perawatan pasien, di mana maksudnya di sini adalah manakala ya peralatan yang sudah digunakan untuk merawat pasien itu harus segera didekontaminasi. Kenapa? Harapannya itu bisa membersihkan ya, mendekontaminasi. Kenapa? Khawatirnya sudah terjadi kontaminasi dengan cairan tubuh pasien, baik itu darah atau cairan tubuh yang lain. Nah, ini prinsipnya ada pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi. Ini untuk urutan dari dekontaminasi perawatan pasien. Jadi ada 4 tahapan dari pre-cleaning, cleaning, desinfeksi, dan sterilisasi. Selanjutnya adalah pengendalian lingkungan. Ini tidak kalah pentingnya harus dilakukan, yaitu terkait dengan perbaikan kualitas udara ya, kemudian kualitas air, kemudian permukaan lingkungan, serta desain dan konstruksi bangunan. Ini sangat penting diperhatikan untuk mencegah terjadinya transmisi mikroorganisme kepada pasien, petugas kesehatan, ataupun pengunjung di rumah sakit. Semisal, kenapa kualitas udara itu perlu diperhatikan? Manakala suatu ruangan perawatan itu ventilasinya tidak bagus ya, atau udaranya di situ lembab, otomatis akan mempengaruhi dari yang tinggal di dalam ruangan tersebut. Nah, ini akan membuat baik itu bakteri ataupun kuman dan sebagainya akan lebih kerasan tinggal di situ, sehingga ini salah satu untuk mengendalikan terjadinya infeksi adalah dengan mengendalikan lingkungan. Kualitas air juga tidak kalah pentingnya gitu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah pengelolaan limbah, di mana kita tahu bahwa rumah sakit ini memang tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam limbah. Tidak hanya limbah medis, tapi juga limbah non medis, entah itu limbahnya yang infeksius atau non infeksius. Ya, kenapa? Karena rumah sakit itu adalah tempat berkumpulnya beragam pasien dengan beragam permasalahan, sehingga ini bisa menjadi sumber dari penularan penyakit. Nah, dengan adanya sampah itu akan bisa menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu kalau dibiarkan nanti bisa menjadi gangguan kesehatan pada orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Nah, limbah ini makanya perlu dikelola dengan sangat cermat dan tepat gitu ya, supaya kemudian benar-benar bisa memutus terjadinya rantai infeksi. Jangan sampai kemudian sampah infeksius dimasukkan ke sampah non infeksius. Nah, itu nanti akan bisa menyebabkan terjadinya permasalahan, yaitu terjadinya infeksi. Kemudian ini contoh wadah atau label limbah medis yang digunakan di rumah sakit. Jadi ada yang berwarna merah, kemudian ada kuning ya, kemudian ada ungu, dan ada coklat. Untuk yang warna merah ini adalah untuk kategori sampah radioaktif ya, nanti lambangnya seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang kuning, ini ada sangat infeksius ya. Kemudian berikutnya lagi adalah yang ungu, ini untuk kategori limbah yang sitotoksik ya. Dan ini yang perlu dikenali lagi adalah yang coklat, ini adalah limbah kimia dan farmasi. Jadi jadi tempat sampah ini harus disertai dengan kantong ya, sehingga nanti pada saat diambil tinggal mengambil kantongnya saja, dan kantong itu harus dipastikan kuat, kemudian tahan bocor gitu ya. Itu yang tidak kalah pentingnya. Oke, berikutnya adalah penata laksanaan linen. Di dalam rumah sakit itu harus ada SOP tentang penata laksanaan linen ya. Kemudian petugas yang menangani linen harus menggunakan APD.
Alat pelindung dirinya apa? Meliputi mulai dari sarung tangan rumah tangga ya, yang modelnya lebih panjang seperti ini. Kemudian ada gaun, ada apron, kemudian ada masker dan sepatu tertutup. Nah, modelnya pakai sepatu boot seperti ini. Kemudian linen perlu dipisahkan berdasarkan kategorinya. Ada linen kotor, ada linen terkontaminasi cairan tubuh. Ini tidak boleh dicampur. Kenapa? Nanti akan menyebabkan transmisi dari mikroorganisme atau bakteri ataupun virus ataupun sumber infeksi yang lainnya. Kemudian pemisahan dilakukan sejak kapan? Sejak di lokasi perawatan. Jadi manakala perawat atau asisten perawat mengganti linen pasien yang di ruang perawatan, itu harus segera dipisahkan. Ini linen yang kotor atau linen yang sudah terkontaminasi cairan tubuh pasien, ini harus dipisahkan. Kemudian meminimalkan penanganan linen kotor untuk mencegah terjadinya kontaminasi ke udara ya. Semua linen kotor harus segera dibungkus dan dimasukkan ke dalam kantong kuning di lokasi penggunaan dan tidak boleh disortir atau dicuci di mana linen itu dipakai. Itu adalah warningnya. Yang ketujuh berikutnya adalah perlindungan petugas kesehatan ya. Kesehatan dari petugas ini perlu diperhatikan juga. Kenapa? Manakala petugas itu kemudian sakit, dia terjadi penurunan daya tahan tubuh, dia akan berisiko untuk menularkan ataupun tertular ya. Sehingga apa yang harus dilakukan oleh pasien kes ini perlunya melakukan pemeriksaan kesehatan berkala atau check up secara rutin pada petugas kesehatannya untuk memastikan bahwa petugas yang memberikan pelayanan kepada pasien itu adalah yang memang tidak bermasalah, dia memang secara kondisi fit, secara kondisi sehat, secara kondisi siap untuk memberikan perawatan ataupun pelayanan pada pasien. Kemudian Fasienkes harus mempunyai kebijakan untuk penata laksanaan akibat tusukan jarum atau benda tajam. Ini harus ada kebijakan. Bagaimana apabila petugas kesehatan kemudian terjadi insiden dia tertusuk jarum. Nah, ini harus ada kebijakannya. Kemudian petugas juga harus waspada dan hati-hati dalam bekerja sebagai upaya mencegah terjadinya trauma saat menangani jarum, skalpel ataupun benda tajam lain yang digunakan setelah melakukan tindakan kepada pasien. Termasuk juga saat membersihkan instrumen dan saat membuang jarum. Ini harus ada kebijakannya. Itu terkait dengan unrecapping, itu salah satunya kebijakan untuk melindungi petugas kesehatan. Selanjutnya adalah penempatan pasien. Ini juga perlu diperhatikan bahwa pasien itu memiliki permasalahan yang tidak sama. Semisal pasien yang infeksius tidak boleh kemudian dirawat menjadi satu dengan pasien yang infeksius. Kenapa? Nanti dia akan bisa menularkan kepada yang tidak terjadi infeksi. Sehingga harus ada ruang isolasi, ruang khusus yang difungsikan nanti memang sebagai media bahwa tidak akan terjadinya transmisi dari infeksi itu ya. Sehingga nanti penempatan dari ruang isolasi itu bisa disesuaikan sesuai dengan pola transmisi infeksi, misalkan yang ditularkan lewat kontak ataupun ditularkan lewat droplet atau airborne. Jadi ini harus dipisahkan sendiri-sendiri. Manakala tidak ada ruangan tersendiri, boleh dirawat bersama dengan pasien yang lain, tetapi yang jenis infeksinya adalah mirip, dan ini menggunakan prinsip kohort. Kemudian yang perlu diperhatikan berikutnya lagi adalah jarak antara bed pasien yang satu dengan yang lainnya adalah minimal 1 meter. Nah, ini ya. Kemudian penempatan pasien di dalam satu ruangan ini harus mendapatkan persetujuan dari komite ataupun tim PPI. Kemudian semua ruangan yang terkait dengan kohort harus diberikan tanda kewaspadaan ya. Jadi ini misalkan risiko penularannya adalah lewat kontak atau penularannya lewat droplet, itu harus diberikan keterangan atau tanda. Oke, yang selanjutnya kebersihan pernafasan atau etika batuk dan bersin ya. Jadi ini tidak hanya pasien saja, tetapi kemudian pengunjung dan sebagainya ini juga harus diberikan edukasi terkait dengan bagaimana etika batuk atau bersin yang benar itu ya. Kenapa? Karena ini
sebagai salah satu upaya untuk melakukan pencegahan adanya transmisi airborne dan droplet ya. Sehingga fasilitas pelayanan kesehatan harus menyiapkan sarana. Yang pertama cuci tangan ya, bisa menggunakan wastafel yang dengan air mengalir, kemudian ada tersedia sabunnya, kemudian ada tempat sampahnya untuk membuang tisu, kemudian ada juga masker bedah. Nah, kemudian berikutnya adalah petugas, pasien dan pengunjung yang ada gejala infeksi saluran pernapasan harus melaksanakan dan mematuhi dari etika batuk. Ini yang harus diperhatikan. Oke ya. Yang ke-10 adalah praktik menyuntik yang aman ya. Yang pertama adalah menerapkan prinsip aseptik untuk mencegah terjadinya kontaminasi alat-alat injeksi. Ini perlu diperhatikan oleh perawat gitu ya. Kemudian tidak menggunakan sepet yang sama untuk penyuntikan lebih dari satu pasien. Walaupun jarumnya diganti tetapi sepetnya sama, ini tidak diperkenankan. Jadi one spet one patient. Nah, intinya begitu. Kemudian berikutnya semua alat suntik yang digunakan harus satu kali untuk satu pasien dan satu prosedur. Tidak boleh kemudian ini pagi pasiennya sudah mendapatkan terapi medikasi injeksi, nanti siang akan dapat lagi, sepetnya Anda simpan, kemudian Anda gunakan nanti siang. Ini tidak diperkenankan. Kemudian gunakan cairan pelarut atau flase hanya untuk satu kali. Contohnya adalah NaCl, kalau misalkan sudah dibuka ya sudah, itu harus sudah selesai. Tidak boleh kemudian disimpan dan akan dipakai nanti kemudian, tidak diperkenankan. Kemudian kan gunakan single dose untuk obat injeksi, ini apabila memungkinkan. Jadi begitu ngambil, obat itu harus selesai gitu ya, atau harus diberikan semua. Oke, selanjutnya ini adalah praktik lumba fungsi yang aman, di mana petugas kesehatan pada saat melakukan tindakan lumba fungsi harus menggunakan APD karena ini keseringan terjadi adalah di ruang operasi. Kemudian petugas juga harus menggunakan masker agar tidak terjadi droplet pada flora orofaring yang dapat menyebabkan terjadinya meningitis bakterial nanti pada pasien. Sehingga ini petugas kesehatan harus benar-benar menggunakan APD dan dia harus menjamin bahwa pasiennya tidak akan tertular ataupun tidak akan mendapatkan transmisi, entah itu yang lewat kontak droplet ataupun yang airborne ya. Kenapa pada saat ini sudah disuntikkan seperti ini ya, sudah diinjeksikan seperti ini, otomatis ini akan terakses ya dengan apa, dengan tulang belakang yang nanti akan berdampak atau ini akan menuju pada otak gitu ya. Oke, berikutnya adalah setelah kewaspadaan standar ada kewaspadaan transmisi, di mana kewaspadaan transmisi ini penting dilakukan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian yang intinya nanti penularannya bisa melalui kontak droplet ataupun lewat udara. Nah, ini ya yang kewaspadaan transmisi, bisa melalui kontak, bisa melalui droplet ataupun bisa melalui airborne ataupun udara. Nah, contohnya yang droplet seperti apa? Yang kemarin barusan kita di negara kita ataupun secara global ada coronavirus, itu salah satunya bisa melalui droplet, sehingga kemudian ada kebijakan kita harus menggunakan masker, contohnya seperti itu ya. Kemudian berikutnya lagi adalah yang perlu kita pahami, perlu mengendalikan terkait dengan kontrol infeksi. Supaya apa? Keselamatan pasien dijaga, keselamatan petugasnya dapat terjaga, dan kemudian pengunjungnya juga terjamin tidak terinfeksi atau tertular dengan infeksi nosokomial ataupun HIV. Oke, sekian yang bisa kami sampaikan terkait dengan pencegahan dan pengendalian infeksi. Selamat belajar, mahasiswa pembelajar generasi terdepan penerus peradaban. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.